Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023, akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Selain belum mengakui perbuatannya, salah satu tersangka kasus Subang pun menuduh pihak lain terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Dia adalah Yosep, tersangka kasus Subang yang merupakan suami dan ayah korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pihak yang dituding Yosep adalah anaknya sendiri, Yoris. Yosep menuding Yoris terlibat hingga mencurigainya sebagai pengemudi mobil Alphard. Dua korban kasus Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dihabisi pada malam 17 Agustus 2021 dan jasadnya dimasukkan di bagasi mobil Alphard. Tudingan Yosep itu beredar dalam video dibagikan tayangan kanal YouTube, Heri Susanto. Dalam video tersebut Yosep sedang bercakap dengan sang YouTuber. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosep menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosep justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang. Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf yang bekerja di yayasannya. Sejak awal penyelidikan kasus Subang, keluarga korban terpecah belah. Terdapat kubu Yosep CS dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Seperti Yosep, salah satu tersangka menuding anak lelakinya sendiri, Yoris turut terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Sementara itu, Yosep dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Kemudian sang YouTuber mencoba memberikan penjelasan soal upaya yang dilakukan polisi. Sang YouTuber memberikan penjelasan bahwa kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti atau hanya berdasarkan pengakuan. Namun, Yosep kembali menceritakan momen dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosep mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosep juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosep alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu licik memakai sarung tangan. Lebih lanjut, Yosep mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades. Diceritakan oleh Yosep, Kades sempat ditanya Kapolres soal kecurigaannya terhadap Yosep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.